Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan sekilas mengenai aplikasi inventory yang saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan tugas akhir. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi inventory yang telah dikembangkan oleh tim DevOps PT Datacom Dian-Graha. Karena saat ini aplikasi inventory tidak dapat diakses, berikut saya akan menampilkan simulasi aplikasi inventory untuk memberikan gambaran aplikasi inventory dengan mockup yang telah saya buat. Dalam pengembangan aplikasi inventory ini, developer menggunakan teknologi yang berkembang pada saat ini, seperti penggunaan kontainer Docker, di mana fungsi utama Docker adalah menyederhanakan konfigurasi yang dibangun berdasarkan teknologi kontainer. Untuk penyimpanan data aplikasi inventory menggunakan database MySQL karena memiliki kemampuan yang sangat baik untuk mendukung kepentingan multi-user, di mana bisa dijalankan oleh banyak user dalam satu waktu tanpa perlu mengalami kendala seperti crash atau yang lain. Nah, selain itu, MySQL juga dapat diintegrasikan dengan berbagai macam bahasa pemrograman lainnya dalam membangun sebuah sistem. Untuk mempermudah developer dalam pengerjaan aplikasi, tampilan user interface aplikasi inventory menggunakan framework Laravel karena terdapat MVC, yaitu model, view, dan controller yang memisahkan aplikasi berdasarkan komponen-komponen. Ini di mana terdapat perbedaan MVC, di mana M adalah model yang mewakili struktur data berisikan fungsi-fungsi yang membantu dalam pengelolaan basis data seperti memasukkan data ke basis data. Nah, ini untuk folder model ada di app. Nah, ini ada model. Nah, di dalam model ini terdapat kategori produk serial, dan ini yang dibutuhkan dalam pengerjaan aplikasi inventory ini. Ada beberapa yang harus kita buat untuk jadikan model. Selanjutnya ada view. View itu bagian yang mengatur tampilan pengguna berupa halaman web. Nah, di sini view yang ada beberapa folder, kategori, email, error, grup, dan lain-lain. Nah, di sini untuk mengatur halaman webnya seperti apa. Nah, salah satu contohnya kita ambil di dalam folder project. Nah, folder project ini terdapat file grid.blade.php dan lain sebagainya. Contoh misalnya kita mau buka di file grid.blade.php. Nah, di sini terdapat source code yang berisikan seperti berikut. Nah, di sini merupakan tampilan dari project. Nah, di sini terdapat bagian seperti yang di atas. Nah, selanjutnya ada C yang merupakan controller, di mana bagian yang menjembatani atau penghubung antara model dan view. Nah, di sini controller terdapat pada folder app, lalu kita cari pada folder http. Nah, di sini kita temukan controller untuk yang sebagai penjembatan antara model dan view. Di sini terdapat controller app based controller, kategori, selanjutnya ada product controller. Nah, di sini misalnya kita buka pada project controller. Nah, ini merupakan controller dari project, di mana controller ini juga terhubung nih. Di sini ada app, model, project. Selanjutnya ini ada source code dari project controller. Nah, di sini juga terdapat grid. Lalu ini untuk penyimpanannya. Nah, di sini untuk menampilkan pada tabelnya. Selain itu, framework Laravel ini memiliki kelebihan di mana Laravel menyediakan sistem pemindahan database yang tidak seperti framework PHP lainnya. Jadi, programmer tersebut tidak perlu repot untuk membuat kode MySQL. Nah, dengan Laravel dapat melakukan migrasi database dengan cara yang lebih sederhana. Untuk migration dapat kita buka pada folder app dan ini pada database. Nah, di sini kita terdapat migration dari beberapa kebutuhan yang diperlukan dalam database. Nah, untuk membuat migrasi dalam aplikasi tersebut, kita dapat membuat dengan database baru di MySQL. Lalu ada config untuk memigrasi database-nya.
Nah, setelah sudah, nanti kita lakukan config langsung di Visual Studio Code-nya ini juga bisa. Nah, kita langsung nanti database akan migrate langsung ke database yang telah kita buat di MySQL tersebut. Nah, kembali ke simulasi aplikasi inventory yang telah saya buat dengan mockup. Nah, berikut tampilannya. Untuk masuk ke halaman utama, user harus memasukkan email dan password yang telah terdaftar sebelumnya. Berikut kita isikan, lalu kita dapat klik login. Nah, di sini adalah tampilan dashboard di mana menjadi halaman utama saat kita masuk ke aplikasi inventory. Dalam dashboard terdapat total produk, itu jumlah dari produk yang ada di dalam aplikasi berikut, lalu ada total warehouse, total supplier, lalu total shipping. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke menu warehouse. Nah, di dalam menu warehouse, kita dapat melakukan create, update, dan delete, serta read untuk melihat warehouse apa aja yang ada di dalam data tersebut. Di sini, untuk pengisian data, saya melakukan data dummy, di mana ini hanya sebagai contoh untuk simulasi. Warehouse itu merupakan tempat di mana barangnya disimpan. Jadi, misalnya ada gudangnya di mana aja di situ, dan lebih jelasnya ada di address di mana alamat dari warehouse tersebut. Nah, misalkan saat ini kita dapat melakukan create warehouse, lalu kita mengisikan apa saja data yang diperlukan. Nah, langsung kita klik save untuk menyimpannya. Di sini muncul Surabaya, di mana tadi yang data kita buat, lalu misalnya kita mau lakukan edit, kita edit pada kontak person. Nah, di sini kita ganti, lalu kita lakukan save. Nah, di sini akan terganti kontak person pada warehouse dengan nama Surabaya. Setelah itu kita juga dapat menghapus dengan klik icon button yang ada di pojok kanan, lalu kita klik delete, maka data akan berkurang. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke menu suppliers. Nah, suppliers ini juga hampir sama dengan warehouse, di mana kita juga dapat melakukan create dan membaca list suppliers apa aja yang ada. Terus di sini kita dapat edit, lalu kita dapat melakukan delete item yang kita akan dihapus. Nah, langkah pertama kita misalkan kita create data terlebih dahulu, lalu kita isikan datanya, ada apa aja di sini, lalu kita simpan. Setelah itu akan muncul datanya. Nah, di sini kita dapat lakukan edit pada icon edit ini. Misalkan sama, kita akan edit pada kontak person. Nah, di sini sudah terganti ya. Lalu kita save. Nah, kontak person yang tadi kita buat telah terganti. Lalu kita misalkan mau hapus. Nah, kita langsung delete. Nah, tadi yang kita hapus sudah berubah. Setelah itu kita dapat membuka menu produk, di mana menu produk ini kita dapat mengisikan item apa aja, serial number yang terdapat pada produk tersebut. Langkah pertama, kita dapat melakukan, dan di sini terdapat page create new product, di mana terdapat tab product data serial number. Nah, produk data itu untuk mengisikan item number apa aja yang terdapat di sini semua, dan serial number nanti untuk serial numbernya apa aja yang terdapat di dalam produk berikut. Nah, item numbernya kita isikan, item number, item description, suppliernya tadi, lalu warehouse-nya. Setelah itu kita beralih ke halaman tab serial number. Nah, serial number kita misalkan isikan ini, 3 serial number. Kalau kita lakukan simpan, nah di sini akan muncul yang tadi kita isikan. Nah, pada produk ini seharusnya ada beberapa fungsi yang terhubung dengan Dynamic AX. Nah, pada saat itu Dynamic AX tidak dapat dihubungkan dengan aplikasi inventory, sehingga menjadi kesulitan juga bagi product manager yang bertanggung jawab dalam pengerjaan aplikasi ini untuk memenuhi kebutuhan user. Dynamic AX itu seperti data finance yang dimiliki PT Data Kemudian Graha.
Nah, di situ tuh terdapat data barang yang dibutuhkan dalam implementasi aplikasi inventory. Nah, adanya kekurangan tersebut, developer memberikan alternatif lain yang jadi kelebihan dan mempermudah user dalam mengoperasionalkan aplikasi inventory. Itu dengan memberikan akses input barang untuk mempermudah pengguna dalam memasukkan data produk berupa serial number. Nah, yang dikonsepkan seperti di Dynamic AX. Nah, untuk memasukkan data barang, pengguna dapat melakukan dengan mengetikkan secara manual satu persatu. Penginputan data barang juga dapat menggunakan barcode scanner untuk mempermudah bagian logistik dalam menginputkan data. Dan jika sudah, kita dapat lakukan penyimpanan data dan data akan masuk ke dalam database yang ada. Setelah kita memasukkan beberapa contoh data produk, kita dapat berlanjut ke menu project, di mana project ini kita dapat memasukkan produk apa aja yang kita butuhkan. Berikut adalah tampilan dari project. Nah, di sini kita dapat melakukan create, update, dan delete seperti kebutuhan user yang diperlukan. Di sini kita dapat melakukan create. Nah, kita dapat masukkan nomor project, project name, dan warehouse destination, di mana tempat dari project tersebut akan dilaksanakan. Nah, di sini kita dapat memasukkan nomor projectnya, apa aja dan tempatnya. Lalu kita dapat melakukan add data. Add data ini untuk menambahkan produk apa aja yang dapat kita masukkan. Di sini misalkan ini ada beberapa item number yang kita masukkan dan berserta kuantitinya. Lalu kita lakukan insert. Nah, di sini terdapat tabel di mana akan menjadi list item apa aja yang dibutuhkan dalam project tersebut. Terus lalu kita misalkan tambahkan lagi barang apa aja, lalu kita tambahkan di sini, lalu kita insert. Nah, di sini kita dapat menambahkan beberapa item yang dibutuhkan dalam project tersebut. Lalu kita lakukan save. Nah, di sini muncul tadi project yang telah kita inputkan. Nah, di sini kita dapatkan edit. Nah, di sini view itu juga akan menampilkan keterangan dari produk yang ada tersebut. Nah, setelah itu kita dapat lakukan edit misalnya pada warehouse destination. Dan yang Semarang kita ganti di Jakarta. Lalu kita dapat lakukan save. Nah, di sini terganti di Jakarta. Nah, pada detail ini akan menampilkan beberapa produk yang dibutuhkan dalam project tersebut. Selanjutnya kita dapat lakukan delete pada project yang telah kita buat tadi. Misalnya kita delete pada PRJ 0041012. Kita klik delete. Nah, lalu kita akan melihat bahwa data yang tadi telah kita hapus telah berkurang. Nah, selanjutnya kita beralih pada yaitu menu shipping. Nah, berikut adalah tampilan dari menu shipping. Nah, pada awal tampilan tersebut kita dapat melihat shipping list, di mana udah ada apa aja sih yang ada di shipping, datanya, data apa aja yang udah ada di shipping. Nah, di sini terdapat tab shipping data dan shipping produk. Kita butuhkan apa aja di list. Setelah itu kita beralih ke tab shipping produk. Nah, tab shipping produk itu produk apa aja yang dapat kita ambil dari project yang tadi ada telah kita pilihkan tersebut. Misalnya kita isikan seperti berikut ya, contohnya serial number yang terdapat pada project tersebut. Nah, setelah itu kita dapat melakukan remove jika dibutuhkan. Untuk serial number yang tidak dibutuhkan tersebut dapat kita hapus. Lalu kita dapat melakukan save. Nah, di sini telah bertambah shipping dengan nomor project yang telah kita pilih. Sekian presentasi saya. Sekilas info mengenai aplikasi inventory. Terima kasih atas perhatiannya.